Kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Tidak lupa, kami juga akan memberikan informasi dari seluruh unit PT PLN Indonesia Power. Bersama saya Sekar, dan inilah kabar sepekan. In Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN. Kasih Bening Saguling Foundation. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani jiwa dalam tegukan kopi. Adalah Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Nah, kawan PLNIP, tahu nggak sih kalau pemerintah saat ini sedang merencanakan perpanjangan subsidi untuk pembelian kendaraan motor listrik? Rencana ini akan dilangsungkan pada tahun 2025. Dan ini berkaitan langsung dengan informasi kita yang pertama, yaitu demi mendukung perkembangan dan pertumbuhan pasar kendaraan zero emission, PLNIP berpartisipasi dalam IIMS 2025. Dan untuk informasi kedua, datang dari UBP Jambi yang mendukung akselerasi ekosistem electric vehicle. Dalam ajang tahunan Indonesia International Motor Show atau IIMS, PLN Indonesia Power berpartisipasi dalam booth bersama PT PLN Persero yang mengusung tema The Future Lifestyle Experience. Berlangsung di IJ Expo Kemayoran pada tanggal 13 hingga 23 Februari 2025. Turut dibuka dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang, Kartasasmita, serta menteri lainnya. Ia mengatakan bahwa industri otomotif memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia, terlebih dengan terus berkembang dan tumbuhnya pasar kendaraan zero emission, baik listrik maupun energi alternatif lainnya. Kali ini PLNIP menampilkan produk solar PV yang diberi nama Vertex N. Produk yang memiliki TKDN 41% ini merupakan kerjasama antara PLNIP dan Trinamas Agra Indonesia. PLNIP juga menampilkan stasiun pengisian bahan bakar hidrogen Senayan dengan kapasitas 350 bar berbahan bakar green hydrogen yang bersih. Tak lupa, PLN Indonesia Power hadirkan Barreto Coffee dari UBP Saguling dan Wanaka Coffee dari UBP Kamojang yang merupakan binaan CSR PLN Indonesia Power. PLN Indonesia Power UBP Jambi lakukan kampanye penggunaan kendaraan listrik. Kegiatan dilaksanakan di Komplek Percandian Muaro Jambi yang dikemas dalam suasana santai. Selain kampanye, juga dilaksanakan rapat pimpinan secara informal untuk menambah semangat kekeluargaan bagi insan PLN UBP Jambi. Lokasi ini dipilih sebagai tempat kampanye dikarenakan kawasan tersebut merupakan tempat wisata budaya yang cukup tinggi peminat. Selain itu, ini juga menjadi kawasan percandian terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut kemudian dinilai cocok untuk mengkampanyekan kendaraan listrik bagi para wisatawan yang ingin berkunjung. Kegiatan tersebut diikuti oleh manajer unit bisnis Vincentius Fani Janu Vidianto dan seluruh asisten manajer serta tim leader UBP Jambi. Diharapkan kegiatan tersebut tidak hanya sebagai ajang kampanye kendaraan listrik, namun juga sekaligus mengkampanyekan objek wisata budaya yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kawan PLNIP, kalau tadi informasinya sudah dari kendaraan listrik, kali ini informasinya datang dari UBP Grati yang melakukan pelatihan pembuatan ekoenzim demi melestarikan Danau Ranu. Dalam upaya meningkatkan keterampilan pembuatan ekoenzim yang bermanfaat untuk memperbaiki kualitas air Danau Ranu, PT PLNIP UBP Grati menggelar pelatihan pembuatan ekoenzim yang bertempat di Pendopo Camat Grati, Kabupaten Pasuruan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah peserta yang terdiri dari Camat Grati, Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Lurah Grati Tunon, Kelompok Peduli Ranu, Kelompok Mina Makmur, serta Kelompok Ekoenzim Dewasari. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem perairan di Kecamatan Grati. Salah satu manfaat utama ekoenzim adalah kemampuannya untuk memperbaiki kualitas air danau yang sangat penting bagi kelangsungan budidaya ikan. Namun, keterampilan dalam pembuatan ekoenzim masih minim di kalangan masyarakat setempat. Hingga tahun 2024, baru satu kelompok yang berhasil membuat ekoenzim di Kecamatan Grati. Pelatihan ini dipandu oleh Bapak Abu Hasan dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, Sumber Tunas Mulia Winongan. Ia berbagi pengetahuan mengenai teknik pembuatan ekoenzim yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan air danau. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat tercipta kelompok-kelompok baru yang mampu memproduksi ekoenzim
sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas air danau, tetapi juga memperkaya pengetahuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini dokumennya ya. Informasi terakhir, PLN Indonesia Power tunjukkan Hydronesia Project dalam Mandiri Investment Forum 2025. Turut menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia, PLN Indonesia Power hadir dalam Mandiri Investment Forum 2025. Forum yang digelar di Fairmont, Jakarta ini menjadi ajang diskusi strategis yang menghadirkan lebih dari 700 investor asing, pembuat kebijakan, pakar global, serta pelaku industri untuk menggali potensi investasi Indonesia. Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power, Bernardo Sudarmanta, menjadi narasumber dalam Business Matching Energizing Private Sectors. Ia menyampaikan bahwa PLN IP adalah salah satu subholding PT PLN Persero yang terbesar se-Asia Tenggara dengan mengelola total kapasitas 21,5 gigawatt pembangkit di seluruh Indonesia. Ia juga menjelaskan terkait proyek pembangkit energi baru terbarukan, dan kedepannya PLN IP akan kembali melakukan program Hydronesia Project dengan rencana total kapasitas 1.345 MW yang direncanakan akan rampung pada tahun 2035 secara bertahap. Hasil kolaborasi dari rangkaian acara ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi akselerasi investasi di Indonesia. Nah, kawan PLN IP, setelah kita mendengar berbagai informasi dari beragam unit PLN Indonesia Power, jangan lupa untuk selalu like, follow, and subscribe seluruh media sosial PLN Indonesia Power. Dengan saya Sekar pamit undur diri, sampai jumpa di kabar sepekan selanjutnya. Salam Energy of Things! Inilah kabar sepekan.